Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki siklus akuntansi perusahaan jasa yang akan saya jelaskan. Jadi pembahasan pertama yaitu tahap pencatatan akuntansi perusahaan jasa ini. Nah, sumber pencatatan dan bukti transaksi perusahaan jasa itu terbagi menjadi dua, yaitu ada bukti transaksi internal atau bukti transaksi dalam perusahaan, seperti bukti kas masuk atau keluar dan memo. Lalu ada yang kedua itu bukti transaksi eksternal, yaitu di luar perusahaan. Yaitu contohnya ada faktur, kwitansi, nota debit atau kredit, dan cek. Nah, menyusun jurnal umum, pertama kita harus mengetahui aturan pencatatan debit dan kredit dalam akun-akun itu. Jadi di sini ada aktiva, utang, modal, pendapatan, dan beban. Aktiva dan beban itu aturan pencatatan debit kreditnya apabila bertambah aktiva dan beban itu posisinya di debit. Sedangkan apabila berkurang aktiva dan beban itu posisinya di kredit. Nah, lalu di sini ada utang, modal, dan pendapatan. Itu berlawanan dengan yang sebelumnya. Apabila bertambah posisinya di kredit dan berkurang posisinya di debit. Contoh seperti ini. Misalkan Budi menyetor uang sebesar 1 juta sebagai modal, maka kas akan bertambah, modal juga akan bertambah dan akan menjadi seperti ini. Kas tadi apabila bertambah posisinya di debit sebesar 1 juta, lalu modal juga bertambah, posisinya ada di kredit sebesar 1 juta. Maka ini nanti akan balance antara kiri dan kanan. Oke, ini ada uh, contoh kasus mengenai transaksi. Jadi ini ada pertama. Asti memulai pada 1 Juli 2020, Asti memulai usaha dengan menanamkan modal sebesar 28 juta. Analisisnya, Asti memulai usaha dengan menanamkan modal, otomatis dia mengeluarkan kas. Jadi kas perusahaan itu bertambah, lalu kas itu digunakan untuk menanamkan modal, maka modal juga akan bertambah. Seperti contoh tadi, kas bertambah di debit, modal bertambah di kredit. Oke, kita ambil kasus selanjutnya yaitu membeli peralatan kantor berupa meja, kursi, dan lemari arsip sebesar 20 juta dibayar secara tunai sebesar 6 juta dan sisanya kredit. Membeli peralatan kantor berarti peralatan bertambah. Lalu karena kita membeli peralatan kantor itu baru dibayar secara tunai baru 6 juta, maka kita mengeluarkan uang sebesar 6 juta. Itu berarti kas berkurang dan sisanya kredit yang berarti kita memiliki utang, yaitu utangnya itu sebesar 14 juta karena kita baru bayar 6 juta dari 20 juta. Maka analisisnya seperti ini tadi, peralatan bertambah di debit. Peralatan ini termasuk ke dalam kategori harta. Lalu kas tadi termasuk dalam kategori harta. Apabila kas berkurang, maka posisinya di kredit. Utang apabila bertambah, posisinya di kredit. Dan seterusnya. Nah, oke, kita analisis ini. Pada 1 Juli 2020, Asti memulai usaha dengan menanamkan modal sebesar 28 juta. Jadi, kas bertambah tadi sebesar 28 juta. Modal juga bertambah sebesar 28 juta dan posisinya itu di kredit. Lalu yang kedua tadi ada sudah kita bahas di atas besar 20 juta, kasnya karena baru bayar 6 juta, kas berkurang 6 juta dan sisanya adalah utang sebesar 14 juta. Lalu pada tanggal 3 Juli 2020 membeli perlengkapan kantor sebesar 1.600.000 secara kredit. Berarti perlengkapan bertambah dan ini dibayar secara kredit berarti utang juga bertambah. Jadi perlengkapan kantor bertambah di sebelah debit dan utang usaha bertambah di sebelah kredit.
Ingat tadi rumusnya, ada harta dan beban tadi bila bertambah itu di sebelah debit dan berkurang itu di sebelah kredit. Sedangkan utang, modal dan pendapatan apabila bertambah itu di sebelah kredit dan berkurang itu di sebelah debit. Lalu kita lanjut, 5 Juli 2020 membeli polis asuransi untuk jangka waktu cangkupan 1 tahun sebesar 3.600.000, terhitung sejak tanggal 1 2000 tanggal tanggal 1 Juli 2020. Oke, kita lanjut. Pada tanggal 5 Juli 2020, membeli polis asuransi untuk jangka waktu cangkupan 1 tahun sebesar 3.600.000 terhitung sejak tanggal 1 Juli 2020. Oke, jadi polis asuransi ini berarti asuransi asuransi ya yang kita sudah bayar, berarti ini termasuk asuransi dibayar di muka, bertambah karena itu termasuk golongan harta juga. Lalu kas kita juga akan berkurang karena kita membayar polis asuransi tadi. Jadi asuransi dibayar di muka bertambah di sebelah debit, dan kas berkurang di sebelah kredit. Lalu tanggal 12 Juli 2020 menerbitkan faktur tagihan senilai 7.600.000 pada klien untuk jasa pembukuan yang telah diselesaikan. Jadi karena kita menerbitkan faktur itu bisa menjadi piutang usaha karena kita memberikan hutang kepada klien kita. Istilahnya kita eh, mengutangi lah gitu. Jadi piutang itu termasuk ke dalam golongan harta. Jadi apabila piutang bertambah itu di sebelah debit dan karena ini apa tagihan 7.600.000 kepada klien untuk jasa pembukuan, berarti ini termasuk dia membayar jasa kita itu termasuk ke dalam pendapatan. Maka piutang bertambah di sebelah debit dan pendapatan bertambah di sebelah kredit. Ingat tadi, ada 3 akun, utang, modal, dan pendapatan. Itu apabila bertambah, itu di sebelah kredit. Lalu lanjut, 18 Juli 2020 membayar utang kepada pemasok sebesar 2 juta terkait pengadaan peralatan kantor dan 800 terkait alat tulis kantor. Nah, jadi di sini ada 2 juta dan 800. Kita posisi 2 juta dan 800 tadi ini untuk membayar utang. Berarti utang kita berkurang sebesar 2.800.000. Apabila utang berkurang itu posisinya di debit. Lalu karena kita membayar utang, otomatis kita mengeluarkan uang, maka kas kita akan berkurang. Apabila kas berkurang, termasuk ke dalam golongan harta, harta berkurang itu masuk ke kredit. Maka jadinya seperti ini. Utang usaha bertambah tadi, posisinya di debit, kas berkurang, posisinya di kredit. Oke, pada tanggal 20 Juli 2020 membayar gaji dan upah karyawan sebesar 3 juta. Nah, kita membayar gaji ini. Berarti kas kita keluar lagi nih. Karena kita membayar gaji sebesar 3 juta, kas berkurang, lalu membayar gaji ini termasuk ke dalam beban. Jadi beban beban tadi bertambah, beban gaji dan upah sebesar 3 juta. Beban dan gaji upah itu bertambah di posisinya di sebelah debit, kas berkurang, posisinya sebelah kredit. Lalu tanggal 21 Juli 2020 menerima pembayaran terkait faktur yang telah diterbitkan 12 Juli 2020 sebesar 2.800.000. Nah, ini menerima pembayaran terkait faktur tadi.
nih di tanggal 12. Jadi klien kita membayar sebesar 3 juta. Jadi piutang piutang itu berkurang dan karena kita mendapat uang, kas bertambah. Maka seperti ini, kas bertambah di sebelah debit, piutang berkurang di sebelah kredit. Nah, jadi diingat lagi, piutang ini termasuk ke dalam golongan harta. Apabila harta berkurang itu di sebelah kredit. Lalu lanjut tanggal 25 Juli 2020 menerbitkan faktur tagihan kepada klien sebesar 3 juta lagi untuk jasa pembukuan yang telah diselesaikan. Jadi kita memberikan hutang lagi nih kepada klien kita, maka piutang bertambah dan pendapatan kita juga bertambah. Sama ini seperti tanggal 12 tadi, maka bertambah, piutang bertambah di sebelah debit, sedangkan pendapatan bertambah di sebelah kredit. Oke, tanggal 31 Juli 2020 membayar biaya transportasi sebesar 800.000. Membayar biaya transportasi, maka itu kita masukkan ke golongan beban. Jadi beban transportasi. Apabila beban itu bertambah itu di sebelah debit, sedangkan karena kita membayar biaya ini, otomatis kas kita keluar ini, kita bayar nih. Nah, kas kita berkurang itu posisinya di sebelah kredit. Maka jadi seperti ini, beban bertambah di sebelah debit, kas berkurang di sebelah kredit tadi. Lalu tanggal 31 Juli 2020 mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Ini termasuk private. Jadi kita mengambil uang untuk keperluan pribadi, istilahnya private bertambah. Private ini termasuk ke dalam golongan harta juga. Jadi apabila private bertambah itu posisinya di sebelah debit karena kita sudah mengambil uang ini untuk keperluan, berarti kas dari perusahaan ini berkurang, maka kas berkurang itu di sebelah kredit. Nah, jadi seluruh seluruh saldo di sini dijumlahkan, di sebelah kredit juga dijumlahkan, maka hasilnya adalah 74.600 balance. Oke, selanjutnya memposting ke buku besar. Nah, ini ada format untuk postingan buku besar. Jadi kita di postingan buku besar ini kita mengelompokkan. Jadi misalkan di sini tadi ada kas, maka kita kumpulkan nih kita kasih nama kas, maka di sini transaksinya adalah semua segala transaksi kas. Apabila sini utang, berarti segala transaksi utang kita rekap ke sini. Seperti sini. Nah, kita lihat di jurnal umum tadi. Jadi sebelumnya untuk membuat buku besar itu patokan kita adalah ke jurnal umum. Jadi kita lihat untuk pertama kita menyusun kas. Kas kita tandai ini ada tanggal 1, tanggal 5, tanggal 18, 20, 21, tanggal 31. Nah, di sini ada di debit, di sini ada di kredit, ada di kredit lagi, di kredit, dan seterusnya. Maka buku besarnya akan menjadi seperti ini. Nah, tadi ada tanggal 1 ini ada 2 tadi. Misalnya ini tanggal 1 investasi awal 28 juta. Kita lihat. Benar kan? 28 juta. Nah, posisinya di debit. Lalu ini peralatan kantor tanggal 1 Juli. Kenapa dinamakan peralatan kantor? Karena kita tadi membeli peralatan kantor. Itulah keterangannya tadi. Nah, di sini kas sebesar 6 juta posisinya di kredit. Tulis kredit. Nah, seterusnya sampai tanggal 31 tadi. Maka di sini ada saldo. Jadi cara penjumlahannya ini seperti ini. Debit karena tidak ada kreditnya maka tetap 28 juta.
Lalu di bawahnya ada 6 juta ini. Nah, jadi 28 juta saldo tadi dikurang 6 juta, maka hasilnya 22 juta. Lagi pada tanggal 5 Juli tadi ada kas juga keluar sebesar 3.600.000, maka 22 juta ini kita kurangkan ke 3.600.000 menghasilkan 18.400.000, sampai seterusnya sini dikurang lagi sampai 3.200.000 dikurang, maka hasilnya 12.400.000. Lalu ada lagi nih penerimaan pendapatan 2.800.000. Nah, karena ini posisinya berseberangan, otomatis eh, saldo yang asalnya 12.400.000 ini ditambahkan ke 2.400.000. Ke 2.800.000. Maka hasilnya menjadi 15.200.000. Lalu nih turun lagi, ada pembayaran transportasi tadi sebesar 800. Berarti kas berkurang sini posisinya kredit. Nah, maka dari 15.200.000 tadi kita kurangkan ke 800 menjadi 14.400.000 sampai seterusnya. Nah, oke, selanjutnya peralatan kantor. Peralatan kantor di sini ada satu kali transaksi saja. Maka buku besarnya cukup seperti ini saja. Peralatan kantor pada tanggal 1 Juli. JU1 ini maksudnya jurnal umum 1, halaman 1 maksudnya. Jadi kalau kalian bingung JU1 itu apa sih? Itu jurnal umum halaman 1 tadi. Karena kita membuat jurnal umum satu halaman saja, maka kita tulis JU1. Apabila jurnal umumnya sampai 2 halaman, maka disesuaikan lagi. Nih, contohnya seperti ini. Ini kan, ini masih satu halaman. Dalam satu buku itu satu halaman. Tapi bila kita menulis di buku itu ada 2 halaman, maka sesuaikan. Misalnya ini halaman pertama, lalu di sampingnya lagi ada halaman 2. Nah, dan transaksi peralatan kantor ini di halaman 2, maka di sini diganti menjadi JU2. Oke, kita balik lagi ke pembahasan tadi. Peralatan kantor terjadi satu kali transaksi dan itu posisinya di sebelah debit, maka masuk ke saldo 20 juta saja. Sudah cukup sampai sini untuk peralatan kantor selesai. Lalu selanjutnya, nah ada piutang usaha. Kita tanda-tandai dulu. Nih piutang usaha ada 3 ya. Kita buat buku buku besarnya tadi piutang usaha. Nah, ada tanggal 2, ada 3 transaksi tadi kan. JU 1, jurnal umum 1, dan pertama itu transaksi piutangnya di sebelah debit. Kita masukkan. Lalu transaksi kedua itu di sebelah kredit. Maka 7.600.000 tadi kita kurangkan ke 2.800.000 menghasilkan 4.800.000. Dan di transaksi ketiga tadi ada piutang usaha lagi. Nah, piutang usaha di sebelah debit, jadi hasil 4.800.000 ini tadi kita tambahkan ke 3 juta menghasilkan 7.800.000. Oke. Lalu di sini ada perlengkapan kantor. Satu transaksi saja, maka buku besarnya cukup seperti ini saja juga, satu kali saja. Oke. Next saja langsung karena mungkin sudah paham. Nah, di sini ada asuransi dibayar di muka, satu akun saja juga, maka hasilnya jadi seperti ini. Oke, lanjut ke utang usaha. Nah, utang usaha lagi. Utang usaha di sini ada 3. Maka kita buat buku besarnya ada 3 transaksi. Nah, di sini tanggal 1 tadi posisi utang usaha itu di sebelah kredit. Karena kita berhutang, masuk ke saldo. Lalu pada tanggal 3 Juli uh, ada 1.600.000 nih utang kita di sebelah kredit. Maka 14 juta ini ditambahkan 1.600.000, 15.600.000. Nah, kenapa jadi bertambah? Bukannya tadi seperti transaksi-transaksi sebelumnya apabila di kredit bertambah, berkurang maksudnya. Apabila di kredit tadi berkurang seperti di sini nih. Kita kembali sebentar. Nah,
Ini kan tadi 7.600.000 dan ada posisi piutang usaha di kredit, maka 7 juta tadi berkurang karena posisi 2.800.000 tadi Pak apa di kredit. Nah, berbeda lagi. Kita harus lihat lagi ini akunnya adalah utang. Apabila utang itu bertambah, itu memang di sebelah kredit. Jadi apabila untuk akun utang posisinya di kredit itu akan menjadi bertambah dan posisi debit itu berkurang, kebalikan tadi. Makanya ingat tadi lima rumus tadi ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Itu posisinya di mana-mana saja. Harta dan beban tadi apabila bertambah di debit dan berkurang di kredit, sedangkan utang, modal, dan pendapatan tadi bertambah di sebelah kredit dan berkurang itu di sebelah debit. Nah, sini tadi sampai 14 juta tambah 1.600.000 jadi 15.600.000, maka lalu di transaksi ketiga utang ada di posisi debit, maka 15.600.000 tadi kita kurangkan ke 2.800.000 dan hasilnya jadi 12.800.000. Oke, next. Lalu yang ketiga yaitu modal. Modal di sini ada satu transaksi saja, ya cukup seperti ini saja. Oke, lanjut. Fripo satu transaksi juga, cukup seperti ini saja juga. Lanjut lagi. Pendapatan. Pendapatan ada dua transaksi di sini, tanggal 12 dan 25. Maka kita buat dua. Tanggal 12-nya ada 7.600.000 dan 25-nya ada 3 juta dan saldo akhirnya 10.600.000. Lalu lanjut beban transportasi. Nah, beban transportasi di sini satu saja. Lanjut dan terakhir ada beban gaji dan upah. Nah, nah, jadi kesimpulannya dengan mengetahui tahapan pencatatan akuntansi perusahaan jasa kali ini dari pengenalan letak posisi debit dan kredit tiap akun tadi. Nah, harap diingat ini lima rumus tadi yang akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Apabila harta dan beban bertambah, itu posisinya di debit dan berkurang posisinya di kredit. Sedangkan utang, modal, pendapatan apabila bertambah itu di sebelah kredit, apabila berkurang itu di sebelah debit. Hmm. Dan menyusun jurnal umum dan buku besar kita mengetahui awal sebuah pembukuan dalam akuntansi tadi. Itu baru tahap awal lah. Lalu tentunya masih ada tahapan lain. Nah, jadi tahapan lain nanti karena nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya, mungkin pada pertemuan kali ini cukup sekian. Tetap jaga kesehatannya, jangan lupa belajar mengulang lagi di rumah. Ya, pada pertemuan hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.